Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Salsabila Nisa. Saya dari program studi Pendidikan Matematika Universitas Syah Kuala. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang operasi dasar himpunan, operasi pada himpunan ganda, dan aplikasi himpunan ganda. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama ya, yaitu operasi dasar himpunan. Nah, di operasi dasar himpunan ini kita ada dua pembahasan ya kawan-kawan. Yang pertama yaitu ada penjumlahan, yang kedua yaitu ada pengurangan. Nah, langsung saja kita masuk ke materi tentang jadi penjumlahan adalah operasi dua buah himpunan jika dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan ditulis A ditambah B sama dengan X sedemikian hingga X anggota elemen A dan X elemen B, X bukan elemen A irisan B. Himpunan A ditambah himpunan B ditulis A tambah B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B tetapi bukan A irisan B. Nah, supaya kawan-kawan lebih paham dengan konsep ini, langsung saja kita masuk ke contoh ya. Jadi di sini ada himpunan A anggotanya itu 1 2 3, sedangkan himpunan B anggotanya yaitu 0 2 4 5. Nah, maka kita peroleh ketika kita jumlahkan A ditambah dengan B, maka menghasilkan 0 1 3 4 5. Kenapa demikian? Karena seperti yang dikatakan tadi bahwa A ditambah B ini A irisan B, tapi A anggota X anggota A dan X anggota B, namun X bukan A irisan B. Nah, di sini yang A irisan B yaitu 2, karena 2 ini termasuk ke anggota himpunan A dan juga termasuk ke anggota himpunan B. Ambil yang tidak ada di anggota himpunan A dan tidak ada di anggota himpunan B, yaitu 0 1 2 1 3 4 5, karena 2 ini ada di anggota A dan anggota B ya. Ini termasuk irisan. Nah, ketika kita buat diagramnya maka terbentuklah seperti ini. Nah, 2 ini tengah-tengah. Kenapa? Karena dia termasuk anggota A dan juga termasuk anggota B. Gitu ya kawan-kawan. Nah, daerah yang diarsir inilah, yang diarsir hitam inilah yang dinyatakan dengan A tambah B. Paham ya kawan-kawan? Nah, untuk kita bisa memahami lebih lanjut tentang contoh ini, saya akan membahas contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada himpunan C, ada anggotanya itu 1 3 5 7, dan himpunan D ada anggotanya itu 0 2 4 6 8. Nah, kita peroleh penjumlahan dari C ditambah D yaitu 0 1 2 3 8. Kenapa demikian? Karena anggota yang ada di C dan anggota yang ada di D, mereka tidak ada yang beririsan. Tidak ada yang sama anggotanya di kedua himpunan ini. Maka ketika kita buat diagram Venn-nya, mereka akan saling terlepas karena tidak ada angka yang sama. Paham ya? Jadi daerah yang diarsir inilah yang kita nyatakan sebagai C ditambah D. Nah, materi selanjutnya yaitu di sini tadi ada dua ya, penjumlahan sama pengurangan. Nah, selanjutnya itu pengurangan. Pengurangan yaitu operasi dua buah himpunan yang diberi notasi minus, yang didefinisikan sebagai berikut: A dikurang B sama dengan X sedemikian hingga X anggota elemen A dan X bukan anggota B. Nah, supaya kita lebih memahami konteks ini, langsung kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu anggota himpunan A yaitu 1 2 3, sedangkan anggota himpunan B 0 2 4 5. Maka kita peroleh dari A dikurang B sama dengan 1 dan 3. Kenapa demikian? Nah, seperti konteks tadi, pernyataan tadi bahwa ketika A dikurang B, maka anggota himpunan yang ada di A namun tidak ada di B. Nah, di sini yaitu anggota yang ada di himpunan di A namun tidak ada di B, yaitu ada 1 dan 3 ya. Karena duanya ada di B juga. Betul kan? Dan nanti kalau B dikurang dengan A, berarti anggota yang ada di B namun tidak ada di A. Nah, paham ya? Nah,
ketika kita buat dia akan terbentuk seperti ini. Nah, daerah yang diarsir inilah 1 dan 3 inilah yang dinyatakan sebagai A dikurang B. Kemudian selanjutnya yaitu ada operasi pada himpunan ganda atau multiset. Nah, di sini ada 4 pembahasan kita ya kawan-kawan. Yang pertama ada irisan, selanjutnya ada gabungan, pengurangan, dan penjumlahan. Langsung saja kita masuk ke materi pertama yaitu irisan. Irisan menghasilkan multiset yang berisi elemen-elemen yang ada di kedua multiset A dan B. Nah, di sini ada contohnya yaitu irisan. Misalkan P dan Q adalah multiset. Multiset ini yaitu himpunan ganda ya. Jadi ada P irisan Q. Nah, kawan-kawan untuk menandakan bahwa itu adalah lambang ya. Lambang irisan yaitu dengan cara misalnya irisan. Kan ujung kata irisan itu N ya, makanya dia berbentuk seperti ini. Nah, sedangkan dengan gabungan U ya, makanya dia lambangnya seperti U. Itu cara mudah untuk membedakan antara lambang irisan dan lambang gabungan. Paham ya kawan-kawan? Di sini ada P irisan Q adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas minimum elemen tersebut pada himpunan P dan Q. Nah, dari pernyataan ini yaitu ketika kita iriskan P irisan Q, di sini kita ambil nilai yang paling minimum, yang paling sedikit. Nah, misalkan di himpunan P ada 3 anggota A, sedangkan di himpunan Q ada 2 anggota A. Ambil yang paling sedikit, yaitu yang 2 anggota A, 2A. Kemudian di P nggak ada anggota B, tetapi di Q ada anggota B. Ambil yang paling sedikit, yaitu yang tidak ada ya. Kemudian di C, di P nggak ada anggota C 1, tetapi di Q ada 2 anggota C. Ambil yang paling sedikit, yaitu 1C. Kemudian di P ada 2 anggota D, sedangkan di Q nggak ada anggota D, maka ambil yang paling sedikit, yaitu yang tidak ada. Paham ya? Jadi hasil dari P irisan Q yaitu 2A dan 1Q dan 1C ya. Kemudian materi selanjutnya yaitu gabungan. Nah, gabungan menghasilkan multiset yang berisi semua elemen dari multiset A dan B termasuk duplikat. Nah, supaya kita bisa lebih memahami, langsung saja saya masuk ke contoh soal yaitu P gabung Q adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas maksimum elemen tersebut pada himpunan P dan Q. Nah, jika tadi irisannya itu kita ambil multiplisitas yang paling minimum, ini gabungan maka kita ambil multiplisitas paling maksimum, paling banyak itu. Nah, misalnya di sini ada contoh himpunan P, itu ada himpunan P dan himpunan Q. Ketika kita di sini disuruh mencari P gabung Q, ambil nilai yang paling maksimum, yang paling banyak. Di himpunan P ada 3A, di himpunan Q ada 2A, ambil yang paling banyak, yaitu 3A. Dan di himpunan di himpunan P nggak ada B, sedangkan di himpunan Q ada 1B, ambil yang paling banyak, yaitu 1B di sini. Kemudian di himpunan P nggak ada, ada 2 anggota D, sedangkan di himpunan Q nggak ada anggota D, ambil yang paling banyak, yaitu 2 anggota D. Maka kita dapat menghasilkan yaitu P gabung Q yaitu 3A, 1B, 2C, dan 2D. Paham ya? Kemudian materi selanjutnya yaitu pengurangan. A dikurang D menghasilkan multiset yang berisi elemen-elemen yang ada di A tetapi tidak ada di B. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. P dikurang Q adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan, di sini kalau pengurangan dia ada dua poin ya. Poin yang pertama itu multiplisitas elemen tersebut pada P dikurangi multiplisitas pada Q jika selisihnya positif. Jika kita sudah mengurangkan anggota himpunan P dan Q hasilnya positif, maka nilainya itu ada. Tapi jika poin yang kedua nih, jika sesudah kita mengurangkan P dan Q tetapi hasilnya 0 ataupun
namun hasilnya negatif, maka tidak dihitung. Ya, langsung saja kita masuk ke contoh soal, yaitu P dikurang Q di sini ya. Di anggota P, di himpunan P ada 3 anggota A, sedangkan di himpunan Q ada 2 anggota A. 3 dikurang 2 sama dengan 1, berarti 1A. Kemudian di himpunan P ada 2 anggota B, sedangkan di himpunan Q ada 3 anggota B. 2 dikurang 3 sama dengan negatif 1 ya. Seperti poin yang kedua tadi, kalau negatif dia 0, tidak ada. Maka tidak ditulis ya. Kemudian di P ada 1 anggota C, di Q ada 2 anggota C, 1 dikurang 2 misalkan negatif 1 ya kawan-kawan, maka tidak ditulis. Kemudian yang D, di anggota P, di himpunan P ada 2 anggota D, sedangkan di himpunan Q ada 2 anggota D. 2 dikurang 2, 0. 0 juga tidak ditulis ya di poin yang kedua tadi. Kemudian di himpunan P ada 1 anggota E, sedangkan di himpunan Q tidak ada anggota E. Berarti 1 dikurang 0 sama dengan 1 ya, berarti masukkan 1E. Kemudian di himpunan P tidak ada F, sedangkan di himpunan Q ada F1. 0 dikurang 1 sama dengan negatif ya, makanya tidak ditulis ya. Paham ya kawan-kawan? Berarti kita menghasilkan P dikurang Q, yaitu A dan E, 1A dan 1E ya. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir, yaitu penjumlahan. A ditambah B menghasilkan multiset yang berisi semua elemen dari A dan B dengan jumlah duplikat elemen yang sama. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, penjumlahan. P ditambah Q yang didefinisikan sebagai jumlah sum. Biasanya penjumlahan ini disebut dengan sum ya. 2 buah himpunan ganda adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan jumlah dari multiplisitas elemen tersebut pada P dan Q. Nah, supaya kita lebih paham apa konteks tadi itu, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada himpunan P dan Q. Di himpunan P ada 2. Di sini dituduh kita apa? Menjumlahkan P dijumlah dengan Q kan? Di sini ada himpunan, di himpunan P ada 2A, sedangkan di Q ada 1A. 2 ditambah 1 sama dengan 3, menghasilkan 3A. Kemudian di himpunan P ada 1B, tapi di himpunan Q ada 2B, 1 ditambah 2, 3, berarti masukkan 3B. Kemudian di himpunan P ada 2C, tapi di Q nggak ada C, 2 ditambah 0 sama dengan 2, berarti 2C. Nah, kemudian di himpunan P nggak ada D, tapi di himpunan Q ada D, 1D, maka 0 ditambah 1 sama dengan 1 ya, maka menghasilkan 1D. Jadi cukup sekian yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Semoga dengan presentasi saya kali ini kawan-kawan dapat menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuannya. Cukup sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah materi mungkin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.